sama penalaran logis ya, soalnya logis atau tidaknya suatu pernyataan itu dilihat dari kesimpulannya. Nah, di sini kita bisa pakai modus ponens, tolens, logisme, dan terakhir metode himpunan. Metode himpunan ini biasanya kita pakai kalau kita kesulitan gitu untuk mecahin kasusnya. Next slide. Nah, apa itu logika? Coba deh, aku sebelum mulai, aku pengen nanya dulu deh ke kalian gitu. Logika. Yang terlintas di kalian logika itu apa? Atau gini deh, Revi dulu deh, aku Revi. Logika butuh bukti gak? Logika. Ketika ada logika gitu, butuh bukti gak? Di evidence gitu, butuh bukti. Butuh sih kayaknya. Itu kayak ada yang lain yang mau ngasih pendapat. Menurut kalian logika itu butuh bukti gak? Adrian, coba Adrian. Mau cek abi mate butuh soalnya kan logika teh kayak gimana ya? Yang masuk akal lah pokoknya mah. Oke, ini kata Hanifah juga sesuatu yang masuk akal terus ya butuh bukti kata aku mah. Oke, ada yang lain? Siapa tahu ada yang mau jawab gak butuh. Gitu. Siapa? Langsung on mic aja guys. Oke. Sebenarnya logika nggak butuh bukti. Jadi logika itu apa? Logika itu pengetahuan tentang kaidah berpikir, jalan pikiran yang masuk akal. Akal itu apa? Akal itu daya pikir kita. Jadi dengan kata lain, struktur berpikir gitu. Asalkan struktur berpikirnya benar, itu bisa disebut logis. Dan kita nggak butuh evidence, nggak butuh bukti, karena itu masuknya di ranah yang lain. Jadi sebagai gambaran sedikit aja ya, jadi di filsafat tuh ada 4 cabang pemikiran. Yang pertama logika dan matematika, yang kedua empirical science, yang ketiga moral, yang keempat estetika. Nah sekarang kita bahas logika dan matematika. Logika dan matematika itu ranahnya apa sih? Ranahnya itu di daya pikir kita, di struktur berpikir kita. Ini tuh struktur berpikir kita tuh kan abstrak ya. Nah maka dari itu kita nggak perlu butuh bukti atau empirical evidence-nya, karena itu masuknya di sains. Sains itu kan kalau butuh kalau mau ngasihin suatu teori itu harus terkaji, harus ada bukti dong. Sedangkan logika dan matematika itu enggak, karena itu tuh ada salah satu pandangan para ahli yang nyebutin bahwa logika itu mengenai kecakapan berpikir secara teratur, lurus, dan tepat. Jadi selama pengambilan kesimpulan dari premis-premis itu tepat atau benar, gitu, itu bisa disebut logis. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu premis? Next slide, please. Premis itu sesuatu yang bisa dinilai dengan kata lain pernyataan gitu. Misalkan Gaisan bilang ke Eliza, Teh Revi cantik banget ya gitu. Terus Eliza bilang, oh iya menurut aku juga cantik. Nah itu menurut kalian pernyataan atau non pernyataan, seperti kata aku tadi. Ada yang mau jawab nggak? Opini ya gitu. Opini termasuk premis atau tidak? Opini termasuk pernyataan atau tidak? Kamu cantik misalkan gitu. Itu premis bukan? Gaisan boleh jawab nggak? Mau jawab nggak? Atau Elisa atau Aulia?
termasuk kayaknya deh. Coba yang lain. Yang lain ada gak? Oke, benar. Pintar. Itu termasuk pernyataan atau premis. Nah, terus ada lagi nih contoh-contoh yang lain. Bentar ya. Misal lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Itu pernyataan atau non pernyataan? Siapa yang mau jawab? Langsung on mic. Aisyah, mau jawab nggak? Atau di chat aja deh jawabnya. Atau siapa yang lain? Ayo. Lambang Garuda, lambang negara Indonesia adalah Garuda. Oke, nggak ada ya. Itu termasuk ya pernyataan ya, tipe kali ya. Pernyataan, ya benar Mas Zaya. Itu termasuk pernyataan juga. Terus kalau aku kasih contoh, ya, terus kalau aku kasih contoh ini, dilarang merokok, itu pernyataan atau bukan? Dilarang merokok gitu, pakai tanda seru. Bukan. Benar, pintar. Itu bukan. Kalau aku kasih, ayo kita ke gunung. Itu tadi udah. Bukan itu mah tadi kan udah. Pintar. Dah, itu berarti ngerti kan bedanya pernyataan sama non pernyataan. Nah, itu premis itu pernyataan, kata lainnya dari pernyataan. Dan itu bisa nilai benar atau tidak. Nah, biasanya terdiri dari dua premis major sama premis minor. Misalkan gini nih, enggak, itu nanti aku jelasin di bawah deh. Coba Revi slide ke bawah. Nah, sebelum kita masuk ya ke materi yang sebenarnya, kita harus kenal dulu nih istilah-istilah yang bakal dibahas di PU ini. Biasanya ada negasi. Negasi itu apa? Ingkaran dari suatu premis. Biasanya pakai kata tidak gitu. Jadi selama ada kata tidak, itu ingkaran atau mengingkari dari si premis itu sendiri. Nah, ngerti nggak? Kayak misal, aku membawa payung. Nah, negasi dari atau ingkarannya itu aku tidak membawa payung. Kayak gitu. Diona lucu, terus negasinya Diona tidak lucu. Kayak gitu. Ngerti, pintar. Terus operator logika. Operator logika itu apa? Jadi ininya yang apa sih ya? Kata-kata yang suka ada di dalam premis itu sendiri kayak dan, atau, jika, maka, jika, dan hanya jika, kayak gitu kan. Nah, itu operator logika. Terus kuantor universal dan eksistensial. Kayak kalau kuantor universal tuh, misal ada kalimat yang kayak gini, semua gitu, semua pelaut adalah perenang, ada gitu. Iya, negasi itu kayak negatifnya gitu. Nah, pintar. Gitu. Terus kalau eksistensial, ingat aja universal berarti semua kan. Jadi setiap kalimat yang mengandung semua berarti itu termasuk kuantor universal. Terus sebagian atau beberapa atau ada, nah itu termasuk kuantor eksistensial. Yang penting ada gitu. Katanya sendiri juga kan eksistensi gitu, berarti ada. Terus ada juga ingkaran dari kuantor universal baik kuantor eksistensial juga. Jadi ada ingkarannya dari yang itu. Terus ada ekuivalen. Ekuivalen tuh pernyataan yang senilai gitu. Jadi nanti kan kita belajar nih, terus ada soal gitu. Ini ekuivalen nggak? Maksudnya tuh ini senilai nggak? Gitu. Ini benar nggak? Gitu kayak sama dengan lah. Ngerti? Halo yang baru join. Oke. Pinter-pinter ya. Pasti gampang lah, bisa lah. Sebagian juga pasti udah pada belajar ya. Next slide, Vi, tolong. Nah, di sini tuh kita kan belajar berlogika, berarti belajar mengambil kesimpulan gitu. Struktur belajar apa ya?
belajar struktur pikiran gitu. Berarti kita juga harus belajar narik kesimpulan kan. Kalau soalnya kesimpulan yang benar atau kesimpulan yang sesuai dengan struktur berpikir itu bisa dibilang logis. Gini deh, aku kasih contoh. Misalkan aku bilang kalau Diona makan, maka Revi terbang gitu. Terus premis yang kedua atau premis minor itu bilang bahwa Diona makan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa, Pi? Coba Revi. Aduh, maaf Yun, tadi apa? Premis yang pertama. Kalau Diona makan, maka Revi terbang gitu. Terus ada yang bilang premis 2-nya Diona makan gitu. Berarti kesimpulannya? Revi terbang. Nah itu. Terus kita butuh bukti gak Revi terbang? Enggak. Emang bener Revi bisa terbang gitu? Enggak. Emang mungkin? Enggak kan? Nah itu. Selama kesimpulan yang diambil benar dari premis-premis itu sendiri, berarti itu bisa disebut logis. Kita nggak perlu bukti si Revi-nya terbang. Asalkan struktur berpikirnya benar, itu bisa disebut logis. Gitu. Maka kalau logika dan matematika itu di mana-mana, di seluruh dunia itu kebenarannya itu mutlak atau absolutely absolute. Gitu, guys. Terus, nah dalam penarikan kesimpulan itu sendiri, kita bisa pakai beberapa cara nih. Yang pertama modus ponens, itu biasanya kayak gini bentuknya. Jika P, maka Q gitu. P sama Q itu modelan doang ya, kayak buat membantu doang. Nah, premis yang kedua, P terjadi, maka K itu kesimpulannya. Maka kesimpulannya apa? Nah, kayak gitu. Itu biasanya bentuk soal yang pakai modus ponens. Nah, yang kedua, modus tollens. Modus tollens itu kayak gini biasanya. Premis pertama, jika P maka Q. Terus premis kedua, tidak Q atau Q tidak terjadi. Maka K atau kesimpulannya apa? Kayak gitu. Kalau silogisme itu biasanya kayak gini. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Maka jika P terjadi, maka kesimpulannya kayak gimana? Nah, itu bentuk soal yang pakai silogisme. Terus ada lagi nih metode selanjutnya. Next slide. Himpunan. Jadi himpunan ini kayak tahu kan kalian tinggal bikin lingkaran-lingkaran gitu. Cuma ini tricky sih. Terus menurut aku juga kadang ini tuh susah, tapi sebenarnya kalau kita udah paham justru memudahkan kita buat ngambil kesimpulan. Sebagian besar soal-soal penalaran yang terdapat pada psikotes juga itu bisa diselesaikan atau diambil kesimpulannya tanpa menggunakan rumus matematika. Itu cuma pakai apa? Itu cuma pakai himpunan. Jadi ini tuh penting banget kalau kata aku, mending pakai himpunan deh kalau ada soal yang semua beberapa yang kayak gitu kan suka ada. Oke, next slide. Oke. Sebelum masuk ke soal, ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang belum ngerti? Atau yang baru mau join gitu? Mau di-recall nggak materinya? Ini aku pas ngebahas soal, nggak apa-apa ya, off cam dulu. Soalnya bakal miring gitu. Enggak ya? Enggak, Yon, aman. Aman. Tapi komuk aku loh, jangan diperhatiin. Perhatiin itunya ya. Jangan perhatiin komuk. Aku bisa coret-coret gak ya? Nah. Oke. Langsung masuk soal nomor 1 ya, biar gak terlalu lama. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Nah, dari yang tadi aku udah jelasin, ini termasuk kemana? Tollens bukan, Kak? Sebenarnya logis sama rasional. Apa? Gak kedengeran, sorry. Ya, logis. Tadi yang jawab siapa? sorry. Naswa. Oh iya, Naswa apa Naswa?
Tolens bukan, Kak? Tolens. Aduh, kenapa ya jadi ngeblank gini, bentar. Jawabannya C ya, belum. Maksud aku tuh yang semuanya gitu lah. Yang semua masuknya ke mana? Ke universal, apa eksistensial, kata Najwa apa? Oh iya, Faris dan Najwa. Aduh, ini sebenarnya Faris dan Najwa tuh ini ya, Bang Faris. Ntar lagi ya dijawabnya. Kok gitu sih, Vi? Aku mau coret-coret susah. Oke, langsung aja ya. Semua pelaut adalah perenang. Ini bisa pakai diagram Venn sih. Karena biar mudah gitu. Bisa nggak kalian kayak ini nih, semua pelaut kan berarti di sini. Di tengah-tengah. Kita pakai SM coba. SM. Nah, adalah perenang. Berarti semua pelaut tuh masuk di dalam perenang kan? Berarti di sini perenangnya. Nah, ini perenang. Ini perenang kan? Maaf ya, jelek banget. Sebagian perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Berarti ada di sini kan yang sebagian perenang. Kok apa sih? Siapa yang hapus saya? Ini penyelam. Ini penyelam ya. Ini penyelam. Pusing nggak? Pusing nggak? Kalau pusing aku yang share screen aja. Terus, ngerti gak sih ini? Maksudnya pusing nggak kalau tulisannya jelek kayak gini? Sorry ya. Oke, ngerti. Oke, ngerti lah ya. Nah, biasanya kalau kita mau ngambil kesimpulan tuh biasanya dari irisan yang di tengah itu loh. Misal kita ambil di sini nih, yang tengah-tengah ini. Set. Nah, ini apa? Ini tuh berarti kayak gini. Semua pelaut ada sebagian di sini kan apa ya? Pelaut ya, kok SM sih? Ini SP nih, pelaut harusnya. Pelaut. Pusing deh kayak. Nih. Kayak di sini. Ini pelaut ya, yang kecil pelaut. Ini PL, coba ini PL. Ini perenang. Ini PR. Nah, sebagian perenang bukan penyelam. Berarti gini kan. Nah, ini apa? Penyelam. PN aja. Nah, kayak gitu kan. Kalau kita ngambil kesimpulan tuh biasanya dari yang beririsan. Antara ini sama ini. Gitu loh. Nah, coba yang ini. Pelaut. Di sini kan, di tengah-tengah ini. Pelaut, perenang, juga penyelam. Ada gak? Gak ada ya di opsi. Di opsi ada gak? Gak ada kan? Terus coba yang ini yang tengah-tengah. Pelaut, perenang, tapi gak masuk nih ke penyelam. Berarti sebagian pelaut bukan penyelam. Ada gak? Berarti jawabannya begitu. Ngerti gak? Jadi kalau misalkan semua tuh biasanya yang di tengah-tengahnya gitu loh. Masuk jadi pelaut adalah perenang. Berarti si pelautnya masuk di perenang gitu. Coba deh kalau masih pusing, next yang soal nomor 2. Nih, oke. Soal nomor
Dua. Dion, Apa-apa? mau request ganti warna markernya. Oh iya ya, ini aku ganti kok pakai merah. Oke. Oke, Thank you, Aisyah. Makasih udah request. Semua guru adalah pegawai negeri. Berarti yang kecil yang di tengah tuh apa? Guru kan? Semua guru. Ih, kok nggak ada? Kok bisa? Semua guru, ini guru kan? Ini guru. Nih, adalah pegawai negeri. Berarti pegawai negerinya yang besar kan? Ini pegawai negeri. Atau aku kasih PN. Semua guru adalah pegawai negeri. Semua penghuni asrama B adalah guru. Berarti asrama B di dalam si guru itu kan? Nah, kayak gini. Asrama B. Nah, kayak gitu kan. Berarti kesimpulannya, biasanya yang di tengah apa? Semua B adalah pegawai negeri. Ya, pintar Ibad. Berarti jawabannya C. Nah, oke. Bisa ya semua? Ngerti? Alhamdulillah teh. Alhamdulillah. Oke. Terus selanjutnya. Nomor 3. Semua mobil di perusahaan diikutkan program asuransi kecelakaan. Nih, berarti mobil yang di tengahnya kecil. Ini mobil. Diikutkan semuanya, diikutkan program asuransi kecelakaan. Berarti di sini ya, A, K, atau asuransi kecelakaan. Sebagian mobil di perusahaan tidak diikutkan program asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran coba aku pakai yang warna biru deh. Nah, ini kebakaran gitu. Salah sih, kebalik ya. Harusnya kebakaran yang merah gitu kan, api. Ini kebakaran. Kebakaran. Nah, coba ditarik lagi. Kita di sini di tengah. Ini apa kesimpulannya? Ada yang mau jawab nggak? Ayo. Nggak akan dijudge kok kalau salah juga. Berarti di sini apa? Sebagian mobil tidak ikut asuransi kebakaran. Benar Ya. nggak sih? Ya. Lanjutin. Satu lagi. Tetapi benar. Pinter Gaisan. Iya benar itu. Sebagian di sini kan mobil nih. Yang aku tanda panahin nih. Aku ini ya. Aku apa sih namanya tuh? Warna ini. Nah, yang di sini tuh berarti ikut, ini mobil kan? Ikut di asuransi kecelakaan, tapi nggak ikut asuransi kebakaran. Berarti jawabannya yang B. Kalau yang A, sebagian mobil di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kecelakaan, nah ini udah pasti salah sih menurut aku, soalnya kan udah jelas-jelas semua mobil di perusahaan itu diikutkan program asuransi kecelakaan, tapi di sini tidak diikutkan, berarti udah pasti salah kan. Gitu aja, kalau misalkan nemu soal kayak gini, misalkan semua diikutkan bla 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 bla. Nah, cari aja kalau mau pakai metode eliminasi, cari aja di sini pernyataan yang udah pasti salah gitu. Terus tinggal coret. Kalian tinggal ngebandingin aja yang belum yang kemungkinan benar gitu. Ngerti nggak? Atau ada yang mau masih menelaah gitu? Kalau nggak ada, lanjut aja mungkin Revi. Soal nomor 4. Ini aku on cam nggak sih? Enggak, Yun. Oh, enggak, oke.
Soal nomor 4. Setiap kenaikan harga bakar minyak BBM pasti diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. Setiap kenaikan tarif angkutan umum selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Ada yang bisa nebak ini termasuk ke modus mana? Jika P sama kaki. Ini, aku kasih clue. Ini P. Apa tadi ada yang jawab? Gaisan. Apa, Cina? Silogisme teh. Pintar. Benar-benar. Ini P. Nih, coba kita setiap kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Ini kita P-in, ini jadi sebagai P. Pasti diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. Ini coba kita Q. Setiap kenaikan tarif angkutan umum selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Ini R. Nah, ini R. Tadi rumusnya apa kalau silogisme? Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Gitu kan? Kesimpulannya, jika P terjadi, maka R. Coba di sini P. Setiap kenaikan harga BBM. Berarti kalau BBM naik, maka harga kebutuhan pokok juga naik. Oke. Pinter-pinter ya. A berarti jawabannya. Oke, pinter guys. Kalian pinter. Watu Ibad, Mazaya, Anur. Ya, terus next slide. Nah, susah dihapus, Seru pada semangat. Iya, atuh. Tolong dong, ini gimana ngapusnya? Udah bisa. Nah, oke, soal nomor 5. Siswa yang datang terlambat ke sekolah dikenai hukuman. Nah, sahata nusok kesiangan. Abi sih. Aku dulu gitu guys, kesiangan. Mulu kelas 10 sampai dipanggil orang tua. Siswa yang datang terlambat ke sekolah dikenai hukuman. Oke, siswa yang datang terlambat kita P-in, terus dikenai hukuman Q. Siswa yang dikenai hukuman memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Berarti memperbaiki kesalahan apa? R kan. Oke, balik lagi. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Jawabannya apa? Langsung on mic. Pintar. Oke, bagus Mas Zaya. Ini kalau yang sering ngejawab dapat hadiah gak, Revi? Dari Dion mungkin. Aduh. Pintar Anwar. Siapa lagi ya? Udah. Ada yang belum ngerti gak? Ini masih basic sih, belum aku kasih tabel yang pusing gitu. Nanti kabur duluan. Oke, lanjut deh. Kayaknya udah ngerti semua ya. Lanjut, Pi. Nomor 6. Hapusnya susah. Coba ini. Siswa yang... pengen dibacain dong. Ada yang mau volunteer bacain nggak? Please. Aku. Hafal rumusnya tapi paham. Nah itu, nggak apa-apa. Nggak hafal rumus tapi paham gitu. Soalnya kan nanti bisa, misal kita pakai rumus sendiri gitu. Soalnya ini tuh masalah logika. Gimana kita pinter-pinter aja gitu. Nggak ada rumus yang emang harus mutlak gitu. Cuma rumus-rumus itu dibikin buat orang yang mungkin masih pusing gitu. Jadi buat ngebantu aja. Tapi kalau misalkan kita ngertinya secara langsung gitu ya, nggak perlu pakai
rumus. Kadang kan ada orang yang pakai rumus malah jadi pusing gitu. Aku juga gitu sih. Saya gak sih isinya? Oke, kita periksa. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia juga Tadi ada pandai yang mau dalam bacain pelajaran. kayaknya. Oh, siapa? Ayo. Makasih. Raw tuh apa sih? Hanifah bukan tadi. Oke, ayo Hanifah, ayo. Ya, hadir. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia juga pandai dalam pelajaran matematika. Siswa yang pandai dalam pelajaran matematika rajin Belajar. Kesimpulannya? Ada yang mau jawab gak? Gampang loh. Gampang banget loh. B bukan teh. Siswa yang pandai, caranya dong. Ayo, gimana? Bisa Caranya? ngejelasinnya nggak? Aku bisa. Caranya apa? Jadi ini sok anu. Jadi kan yang teteh harus pakai rumus. Terserah. Gimana kamu gimana kamu ngambil kesimpulannya aja pakai cara kamu sendiri. Jadi kan di sini teh gimana ya? Siswa yang pandai matematika. Oh, yang pandai kimia teh bisa matematika juga. Tapi yang gimana kan di sini teh matematika rajin belajar. Jadi yang kimia juga bisa rajin belajar. Ada yang mau ngasih cara lain juga? Nggak? Ini si kimianya TP yang pandai pelajaran matematika kan jadi yang kayak tadi lagi weh. Jadi otomatis yang pandai pelajaran kimia teh pasti rajin. Pintar. Ada yang mau pakai cara himpunan nggak? Ada yang mau nyobain nggak? Ayo. Aku mau nyoret-nyoret, boleh gak? Boleh banget. So, siapa sih ini yang ngomong? Oh, Mazaya ya? Oke, semangat. Nah, Udah gitu. Dia yang siap. samanya nggak dianggap aja. Begitu. Iya benar. Coret-coret, metode coret-coret gitu aku nyebutnya. Bisa. Oke, yang pakai himpunan dong. Ada yang mau coba gak? Gampang loh. Gampang banget loh. GBL. GBL. Gampang banget loh. Pengkor dulu, Pi. Aduh. Kalau ada yang bisa pakai himpunan, aku pengkor. Tuh, guys. Kapan lagi Diona pengkor? Langsung aja coret-coret ya kalau himpunan. Aja. Enggak, kalau enggak aku enggak akan pengkor. Udah kesempatannya udah. Ayo, aku pengen lihat Dion pengkor. Ya, udah gak ada ya udah apa aja. Sayang banget loh. Kayak gini, kalau dari aku gini. Himpunan ya, kalau pakai himpunan caranya kayak gini. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia juga pandai dalam pelajaran matematika. Berarti kimia ini yang kecil ya. Nah, ini kimia. Juga pandai dalam pelajaran matematika. Nah, ini berarti matematika kan. Siswa yang pandai dalam pelajaran matematika pasti rajin belajar. Berarti, nah, gini, rajin belajar. Kesimpulannya, yang di tengah apa? Yang kimia juga rajin belajar. Gitu, udah gampang. Kalian mau melewatkan aku pengkor ya. Tapi gak apa-apa ya. Aib aku setidaknya nggak dikenal terlalu luas. Berarti jawabannya berarti jawabannya A.
B. Tadi yang jawab benar udah banyak ya. Terima kasih, guys. Oke, lanjut. Nomor 7. Nomor 7. Jika lampu menyala, maka ibu datang. Ini gampang banget. Gampang banget demi Allah. Siapa yang mau jawab? Sekalian ngejelasin. Oke. Gak perlu mikir. Anjir, ini gak perlu mikir. Ya. Bukan. Iya, Ya, benar. Udah ketahuan ya, gak perlu dijelasin caranya. Keren banget. Bener, keren banget. Keren banget deh, bangga aku. Oke, lanjut. Nomor 8. A juga ini. Ya. Ada yang mau jawab lagi gak? Ibat, kenapa Ibat? Beda sendiri nih. Itu bat itu mun pakai Sok, Cik, jelasin. Nggak apa-apa. Cobain aja. Kenapa bisa? Ibat. Oke. Kita bahas aja kali ya. Ayo, Ibat. Gak bersyukur banget ya jelmanya berdoa terima kasih teman. Aduh. Ya, namanya juga manusia. Terus lagi butuhnya doang berdoa ya. Oke. Bikin aku aja ya. Jika sedang demam harus berobat. Gampang sih udah. Jika pakai P sama kaki jawabnya pakai R. Udah. Jika P ini coret bisa. Jika P maka R. Jika sedang demam maka berdoa. Mana? Jika sedang mana? A ya. A. Itu tadi Ibat jawab. Jika sedang berdoa maka sedang demam. Itu kenapa nggak bisa Dion? Kenapa? Bentar. Jika sedang berdoa maka sedang demam. Berarti jika R kan? Maka demam itu apa? P. Itu belum tentu sih. Karena kan ada beberapa ini nih. Ada beberapa faktor yang nyebabin dia berdoa gitu. Gak melulu soal demam. Kayak gitu loh. Misal kayak gini nih. Jodoh. Aku hapus ya. Bentar, gini. Jika P, maka Ki. Jika Ki, maka P juga gak? Ini ekivalen nggak menurut kalian? Ini salah. Iya, ini belum tentu. Halo Dion. Halo Faris, apa Faris? Kamu mau mengganggu ya? Iya, enggak ini gak sih yang paling jelas biar mereka ngerti mah contoh yang hujan. Oh iya gini nih. Ya, oke. Jika P maka Ki, jika Ki maka P. Ini ekivalen nggak? Nggak. Kenapa? Soalnya banyak faktor yang bisa nyebabin si Ki itu terjadi. Atau gini ya. Jika jalanan basah, maka hujan. Gitu nggak sih? Oh, dibalik. Salah. Ya, aku hampura, bro. Jika hujan, maka jalanan basah. Hapus dulu ya. Jika hujan,
maka jalanan basah. Maka Pengkor. jalanan basah gitu. Nah, terus ini kan P ya. Ini P coba. Ini Ki. Sekarang dibalik kayak tadi aku. Jika Ki maka P. Ini sama nggak? Jika jalan basah, maka hujan. Menurut kalian sama nggak? Enggak, bisa jadi di Cebor jalan teh. Benar. Bisa jadi dia ngompol di jalan. Ya, bisa jadi si Paris nyebor gitu. Di ompolan, benar, bisa jadi gitu. Jadi banyak kemungkinan yang bisa nyebabin si Ki. Nggak melulu si P gitu. Bisa kan si S bisa nyebabin si Ki, si W misalkan bisa nyebabin si Ki. Jadi kalau si P negasi atau ingkar, belum tentu si Ki juga ingkar gitu. Bisa jadi si Ki tetap terjadi, bisa jadi jalanan tetap basah karena ada banyak faktor yang bisa nyebabin si Ki. Oke gitu, makanya nggak sama antara A sama E itu guys. Mau nambahin dong. Boleh. Makasih ya sebelumnya. Tapi kalau tidak Ki, pasti tidak P. Kenapa tuh? Gitu. Karena gini, jika P, maka Ki. Jika tidak, gini nih, negasi Ki, maka negasi P. Kenapa? Karena udah gimana ya? Tadi jika jalanan jika hujan maka jalanan basah. Jika bentar pusing sendiri. Jika ngeganggu kata Ain juga, tapi emang bagus sih, bagus. Gak apa-apa. Jika soalnya udah kayak udah pasti gitu. Ini nggak terjadi. Soalnya kalau ini terjadi, ya si Ki juga bisa terjadi gitu loh. Ngerti gak sih? Bingung nggak? Bingung pisan. Gini nih. Tadi kan hujan. Soalnya kalau jalan kering pasti gak hujan. Pasti gak hujan. Soalnya kalau hujan, udah pasti jalanan basah gitu. Ngerti gak guys? Ada yang masih bingung nggak? Mungkin bahasanya harus lebih bersahabat gitu. Enggak, udah ngerti? Kalau masih bingung, tanya aja, jangan sungkan. Aduh, chatnya. Oke. Berarti udah kejawab ya pertanyaan si Paris. Lanjut deh, Vi. Nomor 9. Wah, udah melebihi tenggat nih. Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah dilaksanakan, honor karyawan dibayarkan. Simpulan yang paling tepat gini. Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan jika kegiatan telah dilaksanakan. Nah, kalau ada yang kayak gini, jikanya kan di tengah-tengah. Ini bisa kita balik. Jadi kegiatan telah dilaksanakannya tuh ini P, ini Ki, gitu loh. Jika ini kan sama aja ya. Jika kegiatan telah dilaksanakan, maka pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan. Itu sama aja. Ini cuma diganti urutan ininya aja. Frase lupa lagi. Nah, habis itu jika laporan kegiatan telah diserahkan, ini kan Ki. Honor karyawan dibayarkan. Honor karyawan itu apa sebagai R gitu. Jadi maka jika P, maka R. Ada gak jawabannya? P itu apa? Jika kegiatan telah dilaksanakan, maka honor karyawan dibayarkan. Ada gak? Ada gak?
D. Meureun. Kenapa meureun? Ini yang P mak HR nggak ada ya? Nggak ada jawabannya. Oke, berarti kita bisa ini lagi, ubah lagi. Sama dengan negasi R, K, negasi P. Berarti negasi R apa? Honor karyawan tidak dibayarkan. Maka kegiatan belum dilaksanakan. Berarti jawabannya D. Benar tadi Ibad. Pintar. Oke. Oh, cerdas ya. Cerdas. Lanjut nomor 10. Kegiatan kegiatan ekskul dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Jika kegiatan ekskul dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Simpulan yang paling tepat. Nah, loh. Aduh, ada yang mau jawab nggak? Nggak apa-apa, aku kasih waktu mikir. Aku juga sebenarnya belum ngerjain sih. Ngerjainnya dadakan bareng kalian. Hai. Ayo ditelaah dulu mungkin ya. Aku juga lagi baca. Kayaknya yang A deh. Kenapa? Boleh dijelasin nggak? Mau nggak? Mau jelasin ya? Ayo, berani. Negasi P sama dengan negasi R kali ya? Negasi P sama dengan negasi R. Kenapa bisa kayak gitu? Coba yuk diskusi bareng. Ini benerin ya kalau aku ada salah. Kalian kalau mau sambil makan juga nggak apa-apa. Kita pernah bahas ini gak sih, Yon, dulu? Ingat tuh mana pokoknya. Enggak. Yang malam-malam, tengah malam. Ah, bener aja, jago. Nah, bener aja. Oke, berarti ini kalau misalkan aku ada salah, bisa lah dibenerin ya Bang Karis. B, ada yang jawab B, ada yang jawab A. B, gas. Oke, siap. Oke, kita bahas. Maaf ya, sambil ngopi. B. Wah, banyak yang jawab B. Ayo, tim A mana tim A? A mah teh cuma kegiatan, bukan kegiatan ekstra. Cik. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Jika kegiatan ekskul dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Cobain ya pakai ini. Jika pakai kaki, ini Ki, ini R. Berarti jika D coba oke, nggak apa-apa, ayo banyak gak ada yang jawab berarti jika kalau makainya yang silogisme berarti P maka R ada gak jika kegiatan diadakan pada hari Minggu mana nggak ada. Oke, kita cobain deh diimplikasiin jadi negasi R maka negasi P. Ini kata siapa sih tadi ada yang jawab? Negasi R tuh apa ya? Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Jika siswa tidak menggunakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. Benar. Berarti jawabannya B. Siapa tadi yang jawab B? Wah. Kira
Si Iban mah D ya, si Iban mah D, udah bukan B. Oke, pintar kalian. Ada yang belum ngerti? Ada yang mau ditanyain nggak? Mumpung belum lanjut. Udah berarti ya? Oke, lanjut Teh Revi. Gimana ngapusnya? Makasih loh. Oh, nomor 11. Oke. Waduh. Sebuah toko mengumumkan bahwa pada tengah malam diselenggarakan program khusus bagi pembeli, yaitu potongan harga atau bonus kupon belanja. Nah, ini pakai operator logika yang lain, pakai atau pakai adan gitu. Oke. Ini seru sih. Pada tengah malam, ternyata toko itu kehabisan persediaan kupon belanja. Nah, simpulnya apa? Oke. Sebenarnya kayak gini. Kalau gini ya. Kalau misalkan ada tulisan nih, misalkan kalian ke KFC atau ke rumah makan gitu, dilarang membawa makanan dan minuman. Sama yang kayak gini, dilarang membawa makanan atau minuman. Kalau misalkan tulisannya dilarang membawa makanan atau minuman, terus aku minum nih, itu boleh nggak? Minum doang tapi nggak sama makan. Itu boleh nggak? Coba siapa yang jawab? Faris, jangan ketawa-ketawa. Ada yang mau jawab nggak? Ulah. Nah, ulah. Gini, dilarang membawa makan, dilarang makan dilarang makan atau minum. Aku pakai atau ya. Dilarang makan atau minum. Terus aku minum. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak aku kalau minum doang? Boleh nggak aku kalau minum doang? Enggak, jahat, padahal kita nggak bisa loh sehari tanpa minum. Ulah kan makan sama dengan minum, ciksa. Ciksa, aduh. Gak ada yang mau jawab yang lain nggak? Kecuali mau diparkir. Beda kasus. Ada yang mau jawab nggak? Ada yang punya pendapat lain nggak? Padahal aku haus banget loh gitu, haus banget. Terus aku, ya udah minum aja gitu. Boleh nggak? Aku juga mau coba deh. Keren kan? Boleh nggak ya minum doang? Minum doang. Coba Faris bisa jawab nggak? Naon? Kalau di tulisannya dilarang makan atau minum, terus aku minum doang, boleh nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena satu aja udah cukup untuk menegasikan yang tadi. No. Boleh. Jawabannya boleh. Apa sih menegasikan? Makan atau minum pertanyaan maneh mah? Ya kan pakai atau. Gini loh. Kalau dan berarti makan sama minum nggak boleh. Kalau atau salah satunya boleh berarti kan. Kalau misalnya dilarang makan dan minum, terus aku minum doang. Boleh lah. Boleh. Iya, boleh. Karena nggak sama makannya. Kata kamu tadi apa? Kalau aku minum doang. Kan makan atau minum pertanyaannya tadi maneh mah? Iya, dilarang makan atau minum. Berarti kalau aku minum doang boleh dong. Karena kan atau bukan dan. Kalau dan itu gak boleh. Tapi itu negasi kan? Itu gak boleh.
Ini soal aja. Sebuah toko program. Oke, program khusus lah di ghosting. Oh ya, di ghosting. Aku on cam nggak? Oh, enggak. Belanja. Terus pada tengah malam ternyata kemana dia? Nah, ternyata pada tengah malam toko itu kehabisan persediaan kupon belanja. Nih, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Jadi gini, program khususnya tuh, PK-nya tuh ada 2 kan. Ada potongan harga, PH, dan juga kupon belanja, KB. Terus salah satunya nggak ada. Nih, maka kesimpulannya, kenapa dihapus? Siapa yang hapus ya? Nih program khusus. Ini ada potongan harga sama kupon belanja, KP. Oh, KP. Nah, udah gitu. Ini kan atau ya. Berarti kalau salah satunya berarti masih bisa dong. Iya, pintar. Berarti kalau salah satu nggak ada nih, misalkan apa nih katanya pada tanggal kehabisan persediaan kupon belanja. Kupon belanja nggak ada. Kupon belanja misalkan habis nih. Kupon belanja habis. Udah berarti tetap berjalan kan? Berarti kesimpulannya yang paling tepat apa? Ya. Pada tengah malam diselenggarakan program khusus bagi pembeli, yaitu potongan harga gitu. Tetap berjalan, cuma karena ini atau, jadi jika salah satunya tidak berjalan ya udah gak apa-apa, masih berjalan, tapi gak ada kupon belanja gitu loh. Kalau di sininya dan, kalau pakai dan potongan harga dan bonus kupon belanja, terus kupon belanjanya gak ada, ya udah berarti gak terselenggarakan, karena kan syaratnya harus potongan harga sama kupon belanja. Kalau salah satunya nggak ada, ya udah program khususnya nggak ada juga gitu. Ngerti kan? Satu soal lagi. Soal nomor 12. Lanjut, Wi. Nih, jika pantai di daerah X ramai dikunjungi wisatawan, perekonomian masyarakat daerah tersebut meningkat. Jika ekosistem di pantai daerah X tidak dijaga dengan baik, hasil tangkapan nelayan daerah tersebut akan tercemar. Saat ini perekonomian masyarakat daerah X tidak mengalami peningkatan atau hasil tangkapan nelayan daerah X tidak tercemar. Simpulan yang paling tepat. Ini hot ya. Ini salah satu soal. Ada yang mau jawab gak? Oh iya, sebelumnya kan lebih tengah apa udahan dulu. Tapi nanggung sih ini satu soal lagi. Lanjut gak? Atau gini deh, yang mau lanjut sampai beres, yang kalau mau udahan tinggal leave aja gitu, nggak usah izin dulu ya. Oke, aku lanjut ya. Aku ini pakai silogisme aja. Diisi dulu ya itu presensinya. Daerah X, pantai ini P, ini Q. Jika ekosistem di pantai daerah X tidak dijaga dengan baik, ini R. Baik hasil tangkapan nelayan daerah tersebut akan tercemar, ini S deh. Nah, loh, ada nambah satu lagi. Saat ini, perekonomian masyarakat daerah X tidak mengalami peningkatan. Apa nih? Tidak mengalami peningkatan berarti negasi apa? Tidak mengalami negasi, mana sih?
tidak mengalami peningkatan berarti negasi Ki. Atau hasil tangkapan nelayan daerah X tidak tercemar. Ini kok kehapus. Ini kan S. Mana sih hasil tangkapan nelayan tidak tercemar? Berarti negasi atau negasi S ya. Nah hal guys. Tuh. Ki. Mana sih? KRS. Oh, oke. Aku mau coba, kalian ada yang mau sumbangan gak coret-coret di sini gitu? Soalnya ini caranya bisa pakai cara konsep yang silogisme atau bisa langsung kita gitu. Pakai logikanya langsung. Ada cara yang simple, ada cara yang lumayan ngambil waktu. Ada yang mau coret-coret gak? Aku sebenarnya mau jelasin dulu cara yang rumitnya. Buat apa? Buat ini sih. Yang penting tahu konsep. Kalau kalian belum bisa bernalar atau berlogika secara langsung gitu, biasanya pakai konsep bisa ngebantu. Kalau nggak yakin sama jawaban sendiri gitu, bisa kalian uji coba. Sebenarnya gini, P, Q, R, S kan. Jika P maka Q. Jika P maka Q. Jika Q maka R. Ya. Mana sih? Apa? Ini gampangnya tuh, sebenarnya kalau gampangnya tuh ya, Q ini S. Sorry, berarti negasi saat perekonomian masyarakat tidak mengalami peningkatan, negasi Q kan. Kalau negasi Q, berarti sama P-nya hubungannya apa? Negasi P juga. Berarti pantai daerah X ramai dikunjungi wisatawan kan? Tidak ramai dikunjungi wisatawan. Sekarang cari aja pantai daerah X yang tidak ramai dikunjungi wisatawan. Ada nggak? Antara D sama A sama E kan? Tapi kalau E tuh belum, kalau A tuh juga belum. Jadi kayak belum pasti gitu loh. Terus hasil tangkapan nelayan daerah X tidak tercemar. Tidak tercemar tuh berarti negasi apa? Negasi S. Maka negasi R juga kan. Negasi R apa? Jika ekosistem di pantai daerah X tidak dijaga dengan baik, berarti negasinya dijaga kan? Dijaga dengan baik. Berarti pantai daerah X tidak ramai dikunjungi wisatawan, atau ekosistem di pantai daerah tersebut dijaga dengan baik. Jadi jawabannya D. Itu cara gampang. Cuma kalau kalian belum yakin, itu caranya bisa kayak gini. Ini kan, lihat. Ini kan ekosistem di pantai daerah X tidak dijaga dengan baik. Ada kata tidak kan? Tadi kata aku kalau ada tidak, berarti negasikan. Atau ingkaran. Berarti ini ingkaran R. Gitu. Ingkaran R. Berarti kayak gini ntar coret-coretnya. KP maka Q. Jika negasi R maka S. Ini bisa juga kayak gini. Terus saat ini ekonomi tidak mengalami peningkatan atau hasil tangkapan nelayan daerah X tidak tercemar, berarti negasi Q atau negasi S. Udah kan? Negasi Q maka negasi S. Tadi kan di sini yang ini nih. Yang ini kan negasi R maka S. Terus yang ini kita buat, bisa kan kalau negasi dua-duanya terus atau tuh bisa dibuat kayak gini. Q, gimana ya? Kurang ini, gimana ya? Ke sini deh, boleh nggak? Ke atas. Ini tuh implikasinya kayak gini. Q, maka negasi S. Negasi S. Terus diimplikasiin lagi.
S maka negasi Q. Nah, S maka negasi Q. Di sini kan, S maka negasi Q. Ini sama kan? Ini dicoret aja. Berarti negasi R maka negasi Q. Gitu kan? Ya enggak? Negasi R. Tadi kan PQ. Nih, yang ini belum. P maka Q. Berarti di sininya negasi R maka negasi Q. Aku yakin kalian semua pasti pusing. Terus, aku juga pusing sih. Habis itu, berarti ini tuh bisa diimplikasiin jadi negasi R, enggak, Q. Ah, nggak cukup. Baru pusing. Ini boleh ya, boleh leave kalau ini. Tapi kalau mau tahu konsep yang pusingnya, apa hitung-hitung, lihat aku. Ini deh. Bentar. Kan tadi di sini, oh, nah benar. Jika P maka Q. Tadi kan di sini negasi R ya. Negasi R maka S. Maka S. Nah, terus negasi R sama S-nya tuh oke, coba bentar. Oh iya, ini dulu. Saat ini perekonomian masyarakat daerah X tidak mengalami peningkatan, berarti negasi Q kan. Negasi Q atau hasil tangkapan nelayan daerah X tidak tercemar. Berarti atau negasi S. Nah, udah ya. Nah, si negasi Q atau negasi S ini bisa kita implikasiin jadi Q maka negasi S. Terus, ini juga bisa diimplikasiin jadi S maka negasi Q. Kayak gitu kan. Nah, ini kan tadi negasi R, sini set. Negasi R, maka S. Jadi ini implikasinya S, maka negasi Q. Ini S sama S coret, berarti sisanya apa? Negasi R, maka negasi Q kan. Negasi R, maka negasi Q. Ini bisa juga jadi Q. Anjir, capek hapus mulu. Jadi kayak gini, ntarnya. P, maka Q. Negasi R, maka negasi Q. Terus ini diimplikasiin jadi Q, maka astagfirullah. Ini pada live gak sih? Kenapa, Yon? Gak tahu kehapusin dulu. Capek. Aduh, Dion, semangat banget. Ya pokoknya Atau mau nanti aja Tapi- apa gimana? apa? Yang ini soal terakhir. Ya soal terakhir pokoknya gimana ya? Ini gara-gara kehapus mulu, soalnya bakal pusing gitu, panjang loh cara